Baik hadirin sekalian, beri tepuk tangan buat kehadiran Bapak PND Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono MSI. Kami ucapkan selamat datang para tamu undangan dan peserta launching lomba kampung hidroponik tahun 2024 di Kampung Hidroponik Tamara, Kelurahan Ciketing Udin, Kecamatan Barangadua, Kota Bekasi, disambut dengan tarian dari SD Insan Kami, tari Pasambahan. Tepuk tangan buat penyambutan yang luar biasa dari Pasambahan dari SD Insan Kamil. Hadirin sekalian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara launching Lomba Kampung Hidroponik tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini sudah terselenggara secara virtual dengan peserta Lomba Kampung Hidroponik sekota Bekasi. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Tuti Ningsih. Pada Ibu Tuti kami persilakan. Hadirin disilahkan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Teguh. Pada Bapak Ustadz Teguh kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka pencanangan lomba kampung hidup tingkat Kota Bekasi pada tahun 2022. Salawat dan salam tak lupa pula semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga pada para ulama hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Tri, dan juga beserta staf dan jajarannya, para camat, para lurah, para RW, RT yang hadir momen undangan kali ini, juga ibu-ibu yang senantiasa menyambut kedatangannya Bapak PLT ini. Marilah kita sama-sama pada kesempatan kali ini, berhubung waktunya juga mepet ya, yang seharusnya jam 10 sudah siap, ini jam 11 baru mulai. Kita lanjut dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita canangkan, kita sebagai umat manusia, tentunya manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi dalam hal ini adalah kita doa-doa yang terbaik buat kita dan lingkungan kita. Semoga apa yang kita canangkan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang kita Bapak RPR, lupa nggak sulit, Pak Lurah nggak sebut ya semuanya. Mari kita sama-sama berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jalankan, apa yang menjadi amanah kita buat warga kita senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadinah wa liqatin shalih wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati sallallahu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala barakatihi wa sahabati rasul alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin qabla hamdi ya min kabi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Subhanaka la nuhsi syai'an min 'alaika anta tamassudu 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin, wa salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarjal abda wa man 'ala ta'ala wa arisin. Allahumma maghfiratuka syarrina wa rahmatuka wa ta'ala min amalina. Allahumma hadi sultanil adim wa manil qadim wa bil karim wa kalimatik tamati wa dawat mustajab ladin akil hasani wa husain min anfusil haqqi yang kepada Tuhan hadirin wa anil insi wal jin masyayadin wa yakadul ladina kafaru wa yusyrikuna bi absarihim lamma sami'u wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun alamin dan mustajabul qur'anil adim wa barisa Sulaiman Dawud alaihi salam wa hasil majid tawil umrina wa sahmat syadina wa bi hajatina wa amalina wa auladina wa habib lina syai'in ma'in la tabahatina tadkulahan bani adam alaihi salam man kana hayya wa hiqqa qawla al kafirin aqul ja'al haqq wa zahaba batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya laporan panitia kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
Kepada Bapak Herbert Suyanto Wilfried Panjaitan, SSTP MSI, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sukacita. Yang saya hormati Bapak PLT Wali Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD Pemerintah Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Lurah, Ibu Lurah se-Kota Bekasi, yang saya hormati lebih khusus Bapak Ketua RW 9 Kelurahan Ciketing Udik beserta jajarannya dan seluruh warga RW 9 Kelurahan Ciketing Udik. Yang saya hormati seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pencanangan penilaian Lomba Kampung Hidroponik tingkat Kota Bekasi tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan melaporkan kegiatan sebagai berikut. Nama kegiatan ini adalah pencanangan penilaian Lomba Kampung Hidroponik yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penilaian Lomba Kampung Hidroponik tingkat Kota Bekasi tahun 2022 yang diikuti oleh 12 kecamatan se-Kota Bekasi. Mohon izin Pak PLT kami sampaikan bahwa tadi pagi sudah dilaksanakan juga penilaian di Kelurahan Cikiwul. Dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 97 tahun 2021 tentang penjabaran APBD 2022. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memotivasi masyarakat, khususnya petani hidroponik dan kelompok hidroponik yang ada di wilayah Kota Bekasi untuk tetap berkarya dan memasyarakatkan budidaya hidroponik di Kota Bekasi sesuai dengan kondisi geografi Kota Bekasi yang merupakan urban farming. Tujuan yang pertama, memberikan motivasi kepada masyarakat tentang budidaya hidroponik. Tujuan yang kedua, menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Kota Bekasi melalui budidaya hidroponik. Peserta Lomba Kampung Hidroponik tingkat Kota Bekasi tahun 2022 berjumlah 24 peserta dari 12 kecamatan. Rangkaian kegiatan pencanangan penilaian Lomba Kampung Hidroponik dilanjutkan dengan penilaian Lomba Kampung Hidroponik di wilayah 12 kecamatan selama 12 hari kerja dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2022. Demikian laporan singkat yang dapat kami laporkan kepada Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Selanjutnya kami mohon pada Bapak PLT Wali Kota Bekasi mohon berkenan untuk memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Terima kasih, salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak
Herbert Suyanto Wilfried Panjaitan SSTP MSI yang telah menyampaikan laporan kegiatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu sambutan PLT Wali Kota Bekasi sekaligus pencanangan Lomba Kampung Hidroponik tingkat Kota Besar Bekasi tahun 2022. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Tri Adianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tentunya Forkopincam ya dari Bantar Gebang ya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan yang hari ini telah menyelenggarakan satu event kegiatan dari Kampung Hidroponik. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat yang ada di Bantar Gebang ya, mulai dari Ketua BKM, Ketua LPM ya, kemudian juga Pak RW beserta seluruh jajarannya yang hadir, para RT, dan kemudian para Bapak Ibu sekalian yang hadir, kemudian para camat. Oh, ini camat jadi sampurnanya hadir ini, yang lain secara webinar. Kemudian juga para lurah ya. Lurah ada 56? Ada, lengkap. Ya, yang nggak datang tunjuk tangan. Datang semua ternyata ya. Jadi yang nggak datang karena nggak ada yang tunjuk tangan, yang nggak datang. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebelumnya ya buat jajaran RW 08, 09 tadi yang hadir atas sambutannya yang begitu meriah, humble. Dan ini adalah bagian daripada tugas bagaimana mengelaborasi, memotivasi dan memberikan satu semangat ya bahwa proses ya kebersamaan itu sangat diperlukan dalam rangka membangun kota yang begitu cepat berubah dengan jumlah penduduk yang luar biasa ya. Rasanya Rahayu ini ya, di perumahan ini waktu itu masih jadi kepala dinas ya. Di sini masih jadi kepala dinas ya, masih juga sama sebetulnya ya, mendengarkan suara warga masyarakat karena jalannya jelek, salurannya rusak, kemudian banjir ya. Alhamdulillah mudah-mudahan udah nggak banjir. Udah kan? Nah, agak berkurang lah ya, karena berbagai kegiatan-kegiatan yang memang kita optimalkan ya. Belum lagi itu tadi mungkin BKM-nya turun, LPM-nya turun ya. Jadi ini juga memberikan percepatan ya proses pembangunan di Bantar Gebang dan terutamanya dan khususnya di perumahan Jati Rahayu ya namanya, Taman Rahayu ya. Dan kemarin juga baru saja ya kita resmikan yang namanya KWT-nya ya di perumahan ini, dan saya lihat progresnya cukup bagus ya. Mudah-mudahan kalau buah anggurnya berbuah ya, nanti saya tunggu ya, nanti nunggu saya panggil pamenan ya. Nah, jadi banyak kegiatan kemasyarakatan yang ada di wilayah ini. Nah, ini tentunya
harusnya bisa menjadi contoh. Makanya kenapa para lurah dihadirkan di sini, ya, untuk kemudian nanti bisa menduplikasi bagi yang belum. Tapi bagi lurah yang kemudian sudah punya terobosan-terobosan baru, nggak apa-apa, itu perlu disampaikan, perlu di-upgrade, ya. Saya secara pribadi, ya, tentunya akan memberikan reward, ya, kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang telah menunjukkan prestasinya, ya. Kalau dia bisa berprestasi di tingkat Jawa Barat maupun prestasinya bisa sampai di tingkat nasional, ya. Trennya makin bagus, ya. Kemarin kita juga kalau untuk kelurahan, ya, tinggal kita berjuang di tingkat nasional, ya. Kemarin kita di tingkat regional 4, ya, mudah-mudahan juara 2. Nanti mungkin di tingkat nasional kita perbaiki. Nah, checklist di lapangnya kita lebih optimalkan. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan meraih yang terbaik di tingkat nasional. Nah, kemarin di tingkat Jawa Barat untuk kecamatan, rasanya kalau kita juara 1 juga kayaknya harusnya wajar ke besok kemarin itu, ya. Walaupun saya tidak secara hadir secara langsung, tetapi secara virtual saya ikuti terus, ya, lomba yang dilakukan para camat, dan kemarin diwakili oleh Kecamatan Bekasi Timur. Dan ini saya kira membanggakan, ya, ternyata kita memiliki aparatur yang hebat, ya, memiliki pejabat yang kemudian mampu menguasai masalah dari hilir sampai hulu, ya, bisa juga menyelesaikan persoalannya, ya, bukan hanya melihat masalahnya, tapi mencari solusi, terobosan-terobosan, ya, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik buat warga masyarakat. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kampung hidroponik ini, ya, ini yang perlu segera kita bangkitkan kembali, ya. Sebelum pandemi rasanya kita punya 200 kampung hidroponik, ya, Bu Ani, ya. Ya, datanya ada. Nah, ini berarti sekarang katanya Bu Ani tinggal 75, ya, jadi jauh berkurang. Ya, padahal salah satu potensi, ya, bagaimana kita swasembada terkait dengan sayuran, ini harusnya juga menjadi satu motivasi buat kita bersama, ya. Satu negara akan bisa bertahan dalam kontestasi dunia, ya, ke depan itu kalau kita memiliki yang pertama ketahanan energi, ya. Makanya kita terus cari kembangkan energi-energi yang terbarukan. Kita punya potensi matahari yang luar biasa, kita punya potensi angin yang banyak, kita punya potensi air laut yang banyak. Kalau kemudian tidak ada inisiatif, ya, tidak ada revolusi, ya, tidak ada kemudian keinginan kita untuk memanfaatkan, ya, energi-energi terbarukan, kita akan ketinggalan. Yang kedua adalah ketahanan pangan, ya. Tahun 2023 itu diprediksi kita akan mulai, ya, akan kekurangan bahan pangan karena jumlah orang yang makin banyak, ya, di dunia ini, tidak hanya di Indonesia tapi ini di dunia, ya, karena konstatasi hari ini adalah dunia juga berpengaruh, ya, karena kemudian pergantian global, pemanasan, berkurangnya lahan terbuka, karena kemudian sudah beralih dari pertanian menuju ke arah industrialisasi, menuju kota metropolis. Ini juga dialami bukan hanya Kota Bekasi dan Indonesia, ya, tetapi itu tadi, ya, ini juga berimplikasi terhadap dunia. Nah, ini oleh karena itu kita harus siap swasembada. Makanya pemerintah melalui BRIAN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional, itu terus berupaya, ya, mencari solusi terkait dengan tanaman-tanaman, ya, sebagai pendamping maupun pengganti beras. Nah, kita udah banyak sebetulnya, tinggal mampu nggak kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada, lahan-lahan yang tidur untuk kita tanamin. Kita punya lagunya, ya, lagu Kus Plus, ya, tongkat dan kayu bisa menjadi tanaman, ya. Padahal itu sebagai pengganti bahan pokok kita, ya. Nah, oleh karena itu ada tanaman sedikit, ya, Pak LPM beliin yang namanya bibitnya, tanemin aja tuh, tanahnya siapa juga, ya nggak? Tanemin aja semua, ya. Minta izin, ya. Kan masih banyak. Saya lihat tadi ada yang mau dijual 1,5 hektar, ada yang mau dijual 2 hektar, gitu kan? Ya, daripada masih kosong, ya, lurah camat inisiasi, ya, tanemin tuh, ya, minta izin ditanemin, ya, daripada tidak menjadi lahan produktif. Singkong, apa, sukun, ya, ubi, ya, apa aja yang bisa menghasilkan sebagai pengganti beras tadi. Karena kita persiapkan betul 2023 itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita akan kekurangan yang namanya bahan pangan. Ya, kita harus siap.
Dan kita harus bisa berasimilasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Kita banyak belajar dari yang namanya COVID-19. Kita menghadapi musuh, menghadapi virus, menghadapi penyakit yang kita nggak tahu apa obatnya, nggak tahu bagaimana penyebarannya, nggak tahu bagaimana cara menghindarinya. Ya, semuanya berupaya. Ya. Ada yang minum obat, ya, sampai ada obat apa? Udah gila apa diminum juga kan? Saking kita takutnya, udah yang penting katanya bisa, kita minum juga. Ya. Ada yang minum jamu-jamuan, ya, jamu apa juga. Hari ini minum jamu ini atau sehari minum 4-5 jamu, kita minum terus. Kenapa? Kita beradaptasi. Ya, tapi ada juga yang kemudian kita berserah diri juga. Ya, kita pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dihindarkan dari penyakit itu. Nah, kita udah tahu nih musuh kita. Musuh kita 2023, yuk kita terhadap ketahanan pangan. Nah, kita sekarang bareng-bareng. Ya. Sekarang salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan sayuran ini. Minimal untuk lingkungan. Ya, jadi nggak perlu lagi kita itu tadi belanja, mengeluarkan uang, ya, sehingga juga mengurangi tingkat inflasi yang ada. Ya, hari ini yang namanya inflasi itu kalau kemudian barangnya banyak, duitnya nggak ada. Nah, nggak apa-apa kita berduit yang nggak perlu, tapi karena kita udah cukup di rumah. Sayuran ada, ya. Bu Ani itu di rumahnya nanam jagung, ya Bu Ani ya. Padahal nanamnya di atas dak, ya. Makanya ilmunya dikasih Bu Ani, ya. Buat warga masyarakat ternyata menanam jagung pun sekarang tidak perlu media yang besar, media kecil. Saya sudah ngasih contoh kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang ada di Rawa Panjang, itu juga medianya cukup 3 cm. Itu saya tanam kacang panjang, tanam terong-terongan, tanam cabai-cabean. Ya nggak? Coba tuh di Rawa Panjang, ya, ada terong-terongan, ada cabai-cabean. Jadi lengkap. Jangan terong doang, karena cabainya juga masih mahal sekarang. Ya. Nah di situ juga itu, ya kita tanemin. Ya kemarin saya taruh yang namanya kelinci. Ternyata kelinci nggak tahan panas, jadi malah menyiksa. Naruh di situ 5 mati semua. Nah sekarang saya taruh adalah burung, ya ditaruh di burung di atas. Jadi kalau pagi, ya saya kadang kalau lagi waktunya cukup, saya mampir, saya kasih burung itu, burungnya turun nanti makan. Ya. Nanti seperti itu. Ya, saking kita cinta kepada lingkungan. Ya, jadi supaya ini menjadi inspirasi. Ya dimanapun kita berada, ya dengan lahan sekecil apapun, ternyata kita bisa berbuat. Untuk apa? Kita survive. Ya. Kalau nggak percaya, di rumah saya tuh sebelah itu tanahnya masih kosong. Sambil kita doa-doain, mudah-mudahan tanahnya dijual. Dan yang paling penting mudah-mudahan duitnya ada. Karena kalau toh dijual duitnya nggak ada juga nggak bisa beli. Jadi harus dua doanya. Doanya dijual dan doanya punya rezeki. Ya. Nah itu saya tanamin juga sukun. Ya, saya tanamin singkong. Boleh dilihat. Ya. Saya paling nggak bisa ngelihat kalau ada kita nggak bergerak. Ya. Satpol daripada lu cuman jagain rumah doang, nyangkul-nyangkul di situ. Nanti kalau berbuah, bisa bawa pulang. Ya. Tanamin pohon pepaya. Saya pohon tomat saya tanamin. Ya, makanya saya apresiasi ya buat Disket Tapang karena ternyata hari ini sedang melakukan pembibitan terkait dengan cabai. Ya, karena cabai itu ternyata luar biasa. Harganya sangat fluktuatif dan itu harian. Ya, saya cek betul di pasar itu hari ini 60.000, besok itu bisa jadi 90.000. Karena besok itu ternyata di Brebesnya atau di penghasilnya itu hujan besar sehingga pasokannya berkurang. Ya. Jadi cabai itu ternyata juga membuat inflasi kita menjadi sangat tinggi, ya. Termasuk bawang merah misalnya. Ya, jadi coba ya kita kasih nanti bibit-bibit itu ke warga masyarakat, ya kalau bisa dalam bentuk teblot-teblot itu, ya sehingga semua warga masyarakat nggak perlu yang namanya beli cabai. Jadi dia bisa hidup sendiri, ya. Memang mungkin satu hal yang sederhana, tapi coba kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kita tidak bisa mencapai sesuatu yang besar kalau kita tidak memulai dari yang kecil. Ya, kita bantu. Ya, kita survive buat diri kita dulu, buat keluarga kita dulu, baru kemudian ini implikasinya buat warga masyarakat. Ya, jadi saya sangat berharap betul ya kampung-kampung hidroponik, kemudian juga urban farming di antara kita, yuk kita bareng-bareng kita bangkitkan. Ya, karena ternyata dari hobi itu juga bisa menghasilkan sesuatu penghasilan yang luar biasa.
Ya, kemarin kita ada penggiat ruby, ya, apa tuh pohon bonsai, pohon bonsai, ya, pohon bonsai itu didiemin aja, ya, biarin aja bertahun-tahun, ya, harganya sekarang juga ada yang sampai miliaran, ya, jadi itu tadi, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng, ya, karena ternyata kalau kita cinta lingkungan, kita cinta tanaman, tanaman memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi kepada kita. Ya, lingkungan akan memberikan potensi yang lebih besar lagi buat kita kalau kita sayang, kalau kita kemudian hadir, ya, untuk kemudian memakmurkan, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya kampung hidroponik ini, ya, bisa berlanjut, ya, karena banyak program-program turunannya, ya, apakah itu bank sampahnya nanti bisa jalan karena kolaborasi terkait dengan kebutuhan daripada tempatnya si hidroponik, ya, karena plastik-plastik itu bisa kita gunakan, ya, sebagai tempat tanaman. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan tahun depan, ya, sudah bisa kita recovery. Kalau sekarang hanya ada 75, ya, tahun depan minimal 150 kampung hidroponik, ya, tergantung nanti, ya, Pak Camat dan Pak Lurahnya juga memotivasi para warganya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pencanaan lomba kampung hidroponik tingkat Kota Bekasi tahun 2022 secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak, tetap berdiri Pak. Selanjutnya kami undang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Camat Bantar Gebang, Lurah Ciketing Mudik untuk tampil ke depan. Dilanjutkan dengan membunyikan angklung sebagai tanda telah dimulai pencanangan lomba kampung hidroponik tingkat Kota Bekasi tahun 2022. Kita hitung mundur dari 3. Tiga, 2, 1. Ya, inilah pencanangan lomba kampung hidroponik tahun 2022. Hadirin silakan beri tepuk tangan yang meriah buat pencanangan hari ini. Baik, acara selanjutnya mohon juga dengan Bapak Tri tetap di tempat untuk selanjutnya akan menyerahkan secara simbolis bibit cabai kepada Camat Sekota Bekasi. Dimohon dapat naik ke panggung menerima penyerahan secara simbolis kepada kelompok wanita TAT di wilayah masing-masing. Yang pertama Camat Bantar Gebang, Camat Bekasi Utara, Camat Bekasi Timur, Camat Bekasi Barat, Camat Bekasi Selatan, Camat Jati Asih, atau yang mewakili ada Bapak Lurah, kami persilakan. Camat Pondok Melati atau yang mewakili Jati Sampurna, Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Medan Satria. Kami persilakan. Ya, hadirin sekalian, sambil menunggu masing-masing perwakilan dari kecamatan, beri tepuk tangan lagi yang meriah. Iya, karena kita banyak tepuk tangan, hidup semakin sehat dan berbahagia. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Inilah penyerahan secara simbolis bibit cabai yang dilakukan oleh Bapak PRT Dr. Tri Adianto. Ya, ada 12 perwakilan. Pondok Melati, perwakilan dari Pondok Melati ada. Pondok Melati.
Pondok Melati. Tadi mendampingi Pak itu. Satu. Ya, dari Bekasi Barat. Ya, hadirin sekalian, mohon beri tepuk tangan yang meriah buat simbolis bibit cabai. Beri tepuk tangan buat hadirin sekalian. Ya, pesan dari Pak, tanaman yang diserahkan harus hidup dan ditunggu laporannya. Hari tepuk tangan buat penyerahan simbolis bibit cabai. Perlu kami sampaikan bahwa yang telah menerima bantuan bibit cabai secara simbolis agar tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk foto bersama. Ya, mohon berkenan Pak Tri dan tim dari seluruh perwakilan kecamatan foto bersama. Ya, saya kasih kode ya Pak. Kalau bilang Bekasi langsung keren. Siap kameramen? Ya. Oke. Kota Bekasi. Sekali lagi Kota Bekasi. Sekali lagi Kota Bekasi. Kami informasikan bahwa nanti setelah ke depan akan ada bantuan bibit cabai kepada KWT Sekota Bekasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi acara demi acara. Atas nama pembawa acara, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kejelasan dalam penyampaian kami. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.